رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Hai para jamaah online, mari jawablah salam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi tatimus salihat wa tadaiful hasanat wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan kita nikmat, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, manusia paling mulia yang hidup di permukaan bumi ini, yang diciptakan oleh Sang Maha Besar, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, yang saya hormati kepada Ketua Yayasan Kanzul Wafa El Bayan, yang saya hormati kepada Kepala Sekolah TK SD Islam Al-Bayani, yang saya hormati juga kepada Bapak Ibu Guru TK SD Islam Al-Bayani, yang saya hormati juga kepada wali murid TK SD Islam Al-Bayani, dan tak lupa pula kepada siswa-siswi TK SD Islam Al-Bayani yang saya cintai dan yang saya banggakan, yang mudah-mudahan semua keluarga besar Al-Bayani dipanjangkan umurnya, amin, disehatkan jasmaninya maupun rohaninya, amin, dipanjang-panjangkan umurnya, amin, dan semoga selalu tetap dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para pemirsa jamaah online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah menjadi kesempatan untuk kita beramal sebanyak-banyaknya. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang memberikan peluang kepada kita agar bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu, jangan sampai di bulan Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Hadirin para pemirsa jamaah online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang berpuasa tetapi dalam puasanya ia hanya menahan haus dan lapar saja. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, "Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi ana ju' wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, tetapi dalam puasanya ia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Mungkin berarti karena kita sering melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita masih sering menggunjing, kita masih sering memfitnah, kita masih sering menghardik, bahkan kita juga masih sering melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga masih sering berkata kasar, kita masih sering melakukan hal-hal tercela dalam agamalah, yakni agama Islam. Maka dari itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya orang yang berpuasa, ia bukan hanya menahan haus dan lapar saja, tetapi dalam puasanya ia bisa mempuasakan seluruh anggota tubuhnya semata-mata karena imanan wahtisaban. Imanan hanya mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ihtisaban, hanya mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa puasakan tangan ini agar bagaimana tangan ini tidak mengambil hak-hak yang bukan miliknya. Kita juga bisa puasakan kaki ini agar bagaimana kaki ini tidak melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita juga bisa puasakan akal dan pikiran kita ini agar bagaimana akal dan pikiran kita ini tidak melakukan suudzon kepada sesama saudara kita, terlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita juga bisa puasakan hati kita agar bagaimana hati ini terjaga daripada penyakit-penyakit hati seperti syirik, hasad, takabur, ria, beramal yang ingin dilihat orang, atau subhat yang ingin didengar kebaikan-kebaikannya. Maka dari itu, marilah kita memohon kepada Allah agar puasa ini kiranya Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa mempuasakan seluruh anggota tubuh kita ini. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kerugian yang kedua, orang-orang yang merugi di bulan Ramadan adalah ia yang tidak pernah berqiyamul lail, ia yang tidak pernah menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa orang yang berqiyamul lail, ia menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini jaminan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, bahwasannya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jika Nabi kita mengajak kita, mengapa kita sebagai umatnya tidak mau menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan? Ia juga sholat fardiyahnya, kemudian malamnya ia sholat tarawihnya, kemudian disambung lagi dengan sholat-sholat lainnya. Maka ini sudah jelas Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala yang berlipat-lipat ganda. Masya Allah. Untuk karena itu, marilah kita memohon kepada Allah agar puasa ini kiranya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dan berqiyamul lail di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kerugian yang ketiga, di bulan Ramadan ini orang yang merugi yang ketiga adalah ia yang tidak pernah bertadarus, ia yang tidak pernah membaca Al-Quran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan pada bulan Ramadan dan diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inilah jika Allah sudah menurunkan Al-Quran, mengapa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau bertadarus, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau membasahi bibir ini dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Seharusnya kita terus membaca Al-Quran, kita terus bertadarus, kita terus mentadaburi, mentafakuri Al-Quran. Karena disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita yang berlipat-lipat ganda. Masya Allah, inilah kesempatan untuk kita untuk menjaga kesempatan ini dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan dan penuh dengan pahala yang sangat luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menjadi afdolul malaikah. Kemudian juga Al-Quran diturunkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Khalqi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran diturunkan kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menjadi afdolul malaikah. Kemudian juga Al-Quran diturunkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi kita menjadi Sayyidul Khalqi, menghuni makhluk di alam semesta ini. Kemudian juga Al-Quran diturunkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga umatnya ini menjadi sebaik-baiknya umat. Kemudian juga Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan itu adalah bulan sebaik-baiknya di antara bulan-bulan lainnya.
Kemudian juga Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, sehingga malam itu adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hadirin, maka dari itu marilah kita mengisi waktu di bulan Ramadan ini dengan banyak kebaikan, dengan perbuatan-perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita puasakan diri ini, bukan hanya saja mempuasakan diri ini, tapi seluruh anggota tubuh ini. Dan juga kita terus meningkatkan qiyamul lail, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Kita juga bisa bertadarus, mendekat dengan Al-Quran. Jangan sampai kita jauh dengan Al-Quran. Semoga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa Allah memberikan ma'unah, taufik, hidayah serta pertolongan agar kita bisa melaksanakan puasa ini dengan banyak kebaikan, dengan banyak ibadah, dan kita terus tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Bulan ini bulan yang suci, bulan umat-umatnya Nabi. Bulan Ramadan penyejuk hati untuk ibadah setiap hari. Syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Baik pemirsa, dicukupkan sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.